Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ipa Saputra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Saputra angkatan 2021 dengan NIM 20210110049. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi ke-12 pada teknik pengukuran, itu tentang aktuator mekanik gear atau juga bisa disebut sebagai roda gigi. Nah, adapun pada penjelasan atau pembahasannya akan saya bahas nantinya ke depannya. Ini berdasarkan pada sumber-sumber yang telah saya cantumkan pada deskripsi video di bawah ini. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas ataupun mari kita masuk pada pembahasan. Tahu gak teman-teman bahwasanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini mengubah cara pandang manusia dalam menyelesaikan segala urusannya, termasuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh manusia, kini dapat dilakukan dengan bantuan mesin ataupun alat lainnya, teman-teman. Nah, dan juga bukan hanya itu, manusia ataupun posisi manusia sebagai pekerja juga dapat digantikan oleh robot untuk mesin-mesin otomatis yang lainnya. Sehingga pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu yang lama, kini dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Seperti itu, teman-teman. Dan pada dasarnya juga gerakan robot atau gerakan mesin ini meniru pada gerakan manusia. Proses yang cepat dan tingkat ketelitian yang lebih tinggi membuat robot banyak dipakai di dunia industri. Hal ini juga kemudian memicu inovasi-inovasi dalam sistem penggerak pada robot atau mesin, yang dimana kemajuan teknologi pada motor elektronik dan komputer membuat gerakan yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan oleh sebuah robot atau mesin kini dapat dilakukannya. Nah, salah satunya dengan bantuan dari sebuah aktuator atau penggerak ini, teman-teman. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas tentang aktuator mekanik gear seperti pada judulnya ataupun roda gigi, teman-teman. Tahu gak teman-teman bahwasanya aktuator mekanik gear ataupun roda gigi ini ialah merupakan dimana sebuah komponen mekanikal yang berfungsi untuk mentransformasikan atau mentransmisikan daya dan gerak di antar sumbunya, teman-teman. Gear juga dapat mengubah arah putaran dan juga dapat mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear, teman-teman. Nah, dan biasa juga dia mempunyai fungsi roda gigi secara general ya, yang dimana bisa menaikkan atau menurunkan kecepatan ataupun bisa menaikkan ataupun menurunkan sebuah daya ataupun power ataupun sebuah torsi, teman-teman. Nah, adapun kelebihan dari roda gigi ini yang biasanya selalu diawali dengan sistem transmisinya itu lebih ringkas, teman-teman. Putarannya itu lebih tinggi dan daya yang besar biasanya. Dan juga sistem yang kompak sehingga konstruksinya itu dibilang sederhana. Nah, yang ketiga kemudian kemampuan menerima bebannya itu lebih tinggi dan efisiensi pemindahan daya yang tinggi karena faktor terjadinya selip itu sangat tinggi, teman-teman. Dan yang kelima ada yang dinamakan kecepatan transmisi roda gigi ini dapat ditentukan sehingga dengan pengukuran yang kecil dan daya yang besar, teman-teman. Nah, adapun klasifikasi roda gigi ini terbagi menjadi 3. Ada yang menurut letak porosnya, ada juga berdasarkan pada menurut arah putarannya, ada juga berdasarkan pada bentuk daripada jalur gigi ini, teman-teman, ataupun bentuk daripada jalur giginya. Nah, untuk roda gigi menurut letak porosnya biasanya seperti halnya roda gigi dengan poros sejajar ataupun roda gigi dengan poros berpotongan ataupun roda gigi dengan poros silang, teman-teman. Nah, untuk roda gigi yang menurut arah putarannya biasanya diawali pada roda gigi luar ataupun external gear. Kenapa? Karena arah putarannya itu berlawanan, teman-teman. Nah, yang kedua dinamakan roda gigi dalam, internal gear. Karena internal gear ini ialah biasanya arah putarannya itu sama, teman-teman. Nah, adapun juga roda gigi bentuk jalurnya ataupun bentuk jalur giginya. Yang pertama selalu biasanya dikatakan dengan roda gigi lurus. Nah, roda gigi lurus ini ialah roda gigi yang dimana penggunaannya itu untuk poros yang sejajar ataupun paralel, teman-teman. Nah, roda gigi lurus ini juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada yang dinamakan dengan external gear, yang setelah yang telah saya sebutkan pada pembahasan tadi. External gear ini merupakan jenis roda gigi yang dimana fungsinya itu berpasangan dalam penggunaannya, teman-teman. Nah, dan itu juga untuk menaikkan ataupun menurunkan putaran dalam arah yang berlawanan mestinya, karena ini yang termasuk pada external gear.
Nah, ada juga yang dinamakan dengan internal gear. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya juga, bahwasanya internal gear ini merupakan jenis roda gigi yang dimana dipakainya ini oleh alat transmisi yang berukuran kecil, teman-teman. Dengan perbandingan reduksinya itu biasanya sangat besar. Reduksinya itu yang besar, teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan rak dan pinion gear. Untuk rantangan pinion gear ini merupakan pasangan roda gigi yang terdiri antara batang, gigi, dan pinion. Nah, roda gigi ini juga biasanya digunakan untuk membuat gerakan putar atau menjadi gerakan lurus atau linear, dan begitu bisa sebaliknya, teman-teman. Nah, yang keempat ada yang dinamakan dengan roda gigi permukaan. Nah, untuk roda gigi permukaan ini merupakan jenis roda gigi lurus yang memiliki sumbu silang, teman-teman. Sumbu silangnya itu berpotongan dengan sumbu sebesar 90 derajat. Nah, besar sumbunya itu 90 derajat. Nah, yang kelima ada juga yang dinamakan roda gigi miring. Nah, untuk roda gigi miring ini bisa dikatakan sebagai roda gigi helik. Kenapa? Roda gigi helik ini merupakan hampir sama dengan roda gigi lurus, akan tetapi dalam pengoperasiannya itu roda gigi ini lebih lembut dengan tingkat kebisingannya itu lebih rendah. Lembut dan lebih rendah, teman-teman. Nah, roda gigi miring ini juga terbagi menjadi 4 bagian, yang dimana diantaranya adalah sebagai roda gigi miring biasa, ataupun roda gigi miring ganda, ataupun roda gigi mana bersambung atau roda gigi panah. Nah, yang ketiga dinamakan dengan roda gigi miring silang, atau bisa kita sebut sebagai yang roda gigi nanas. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan roda gigi miring ganda. Oh ya, satu lagi, berarti 5, ada yang dinamakan roda gigi kerucut. Nah, untuk roda gigi kerucut ini merupakan jenis roda gigi yang digunakan untuk mentransmisikan dua buah poros yang saling berpotongan, teman-teman. Nah, roda gigi kerucut ini juga terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Ada yang dinamakan kerucut lurus, ada juga yang dinamakan gigi kerucut miring, dan ada juga yang dinamakan dengan gigi kerucut spiral, teman-teman. Nah, mungkin pembahasan mengenai tentang roda gigi ini saya cukupkan sekian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.